Seperti apa dampak dan penanganan pasca gempa magnitudo 6,2 yang melanda Blitar? Sudah bergabung bersama kami Wakil Bupati Blitar Rahmat Santoso dan warga Blitar yang terdampak gempa, Ibu Kasiati. Selamat sore Pak Rahmat dan Ibu Kasiati. Selamat sore Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya ingin ke Ibu Kasiati terlebih dahulu sebagai korban gempa. Sekali lagi kami ikut prihatin Ibu Kasiati. Bisa diceritakan Ibu bagaimana situasinya saat gempa terjadi, kemudian apa saja yang Ibu alami kerugiannya? Ya, ini dari keluarga Kasiati yang saya alami, ini banyak yang retak-retak di rumah saya, lalu lingkungan saya semua nggak ada yang nggak retak, semuanya rumah retak. Itu yang saya tahu di sini. Baik, seberapa parah Ibu Kasiati kerusakan di rumah Ibu? Kalau di rumah saya ini 3 kamar nggak bisa ditempati. Kenapa Ibu plafonnya jebol? Rumah saya belum diplafon, makanya kelihatan yang retak-retak. Ini di kamar dan di ruang tamu ini, yang retak 3. Dalam kamar 3 kamar ini nggak bisa dipakai. Baik. Terus saya tidurnya di depan TV. Baik, Ibu Kasiati, ya. Kita juga sudah terhubung dengan Bapak Rahmat, Wakil Bupati Blitar. Ibu Kasiati, mungkin ada yang ingin disampaikan ke Bapak Wakil Bupati. Ya Pak Rahmat, ini dari saya, himbauan dari saya. Ini ya saya sudah terima kasih. Ini Bupati dengan Kofifa sudah hadir di tempat saya ini. Saya bersyukur, alhamdulillah bisa melihat keadaan di Blitar ini. Himbauan saya, ya kalau bisa ya gimana ya Pak, diperbaiki gimana nih supaya bagus gimana, nih himbauan dari saya Pak Rahmat. Iya Bu, baik Bu. Ya. Silakan Pak Rahmat ditanggapi. Ya, jadi gini Bapak, Ibu juga semua kita data rumah yang rusak yang berdampak gempa. Namun kenapa kita harus data dari BPBD? Kita berdasarkan data karena kan takutnya ada rumah yang baru dibangun juga ngomongnya berdampak, kan kita juga nggak tahu. Nah, akhirnya kan kita by data semuanya, menurut data 115 yang rumah yang berdampak. Semua akan mendapatkan bantuan, termasuk Ibu Kasiati yang korban luka ya. Korban luka kejatuhan genteng, kita juga sudah dapat laporannya, semuanya. Jadi rata-rata rumah di sana itu tidak ada tulang, struktur tulangnya tidak ada. Jadi hanya bataku atau batu bata dengan semen yang minim gitu, kemudian tidak ada tulangnya, kemudian ini dengan kayu yang begitu besar di atasnya, terus genteng yang berat, jadi ketika ada gempa semuanya saya kira berdampak gitu. Baik, Pak Rahmat, sejauh ini apakah sudah ada data terakhir terkait dengan kerusakan dan korban luka Pak? Kalau data terakhir yang kami terima sampai hari ini, dari tadi malam sampai hari ini, 115 rumah yang berdampak, kemudian kalau korban jiwa tidak ada, namun 1 Ibu Kasiati yang kejatuhan genteng itu tadi, namun sudah dari Forkompimda juga sudah hadir, mungkin Bu Gubernur juga sudah ada di sana, Bapak Pangdam, Pak Sekda Provinsi, juga PJ Sekda kita, Ibu Bupati, semuanya hadir di sana. Gitu. Baik, saya ingin kembali ke Ibu Kasiati. Ibu Kasiati, pada saat kejadian ini, Ibu Kasiati ini seperti apa keadaannya saat itu? Ya, waktu kejadian saya gugup Pak, soalnya ini cucu saya tidur di depan TV, terus ibu saya tidur di dapur, soalnya nggak bisa tidur di kamarnya, takut kalau itu di dalam rumah itu jatuh lagi.
Jadi saya tidurnya saya pindah di dapur. Waktu itu terjadi gempa itu, saya bukuh, di mana cucu saya, di mana mama saya, kalau bingung. Akhirnya saya bawa keluar, ibu saya tarik. Soalnya yang kedua ini kan gimana ya, goncangnya itu agak ngeget, ngeten, gitu loh Pak. Dari anggota keluarga Ibu Kasiyati yang luka-luka ada berapa orang, Ibu? Kalau lukanya enggak, cuma ya itu bukuh aja. Soal trauma kejadian yang kemarin itu kan 2 kali goncangan besar yang sebelum puasa itu. Jadi yang kedua ini kan trauma. Baik, sebelumnya juga baru saja terjadi gempa ya Bu ya? Iya, sebelum puasa itu kan gempa yang pertama itu kan 2 kali. Terus ini terjadi lagi. Baik, Pak Rahmat, sejauh ini bantuan yang sudah disalurkan ke masyarakat apa saja Pak Rahmat? Ya, semua sudah kita salurkan, termasuk bantuan dari mana saja. Yang gempa pertama kali, bantuan dari Pak Kajari, dari Ibu Gubernur, dari Bapak Angkatan Udara, dan Lanut TNI AU, kemudian kita data semua bantuan dari mana saja, juga keluarnya kemana saja, termasuk yang berdampak korban. Jadi ini gempa yang mungkin yang pertama cukup hebat, yang kedua ringan, yang ketiga ini ya cukup berat juga gitu Mbak. Baik, Pak Rahmat, kalau untuk korban luka-luka ini semuanya sudah dirujuk ke rumah sakit, apakah sudah ada yang diizinkan pulang atau seperti apa Pak data terakhir? Kita bantu untuk kita rujuk ke rumah sakit, termasuk satu korban itu Ibu Karti itu tadi ya. Luka jahit 2 kali 7 cm sudah dirawat dan sudah pulang, Bapak. Gitu. Baik, Oke. Sejauh ini dari laporan rumah sakit Pak, apakah ada yang mengalami luka cukup parah, misalnya patah tulang, gegar otak dan lain sebagainya? Alhamdulillah tidak ada. Jadi hanya satu yang puskesmas di Wates, daerah Wates itu rusak parah, namun tidak ada korban. Baik, kalau untuk fasilitas umum apa saja Pak yang rusak? Fasilitas umum banyak sekali Mbak, hampir semuanya ya kena, termasuk rumah warga. Kalau rumah warga hampir semua. Kalau fasilitas umum cuman puskesmas itu aja Mbak, sama sekolah juga satu polsek. Baik Pak Rahmat, sejauh ini tadi Ibu Kasiyati mengatakan bahwa sebelum puasa juga sempat terjadi gempa. Seperti apa mitigasi bencana di Blitar Pak? Apakah ada rencana khusus untuk kedepannya? Kita sudah siapkan posko, dari belajar dari gempa yang pertama, kita siapkan posko, di mana poskonya ada di Pemkab Kabupaten Blitar. Kemudian kemarin setelah Lebaran itu baru kita bongkar untuk sementara, namun ambulan semuanya sudah siap untuk membantu masyarakat. Jadi kita belajar dari gempa yang pertama, kedua itu ringan, nggak begitu terasa, yang ketiga ini yang cukup berat juga gitu Mbak. Baik, saya ingin dengarkan lagi bagaimana kondisi di lapangan dengan Ibu Kasiyati. Ibu, ketika gempa terjadi ini kan rumah Ibu juga terdampak. Apakah Ibu mengungsi? Kemana mengungsinya Bu? Enggak, waktu itu enggak mengungsi, cuma lari ke depan rumah. Di sebelah rumah itu kan jauh dari pohon-pohon sama itu tiang listrik. Yang dilihat di atas, kalau itu ada yang roboh, kita kan bisa menghindar. Kalau untuk instalasi listrik sendiri di tempat tinggal Ibu masih berfungsi? Alhamdulillah masih. Masih Bu ya? Jadi Ya. bisa beraktivitas di sana Bu ya? Ya, tetap bisa.
Baik, Pak Rahmat, tadi Anda mengatakan bahwa memang di Blitar ini banyak rumah yang tidak memiliki struktur tulang, jadi hanya berupa bata dan di atasnya ada atap atau genteng yang cukup berat. Jika warga tetap menempati rumahnya yang sudah rusak, retak dan lain sebagainya, bukankah berbahaya, Pak, jika memang ada guncangan lagi dengan struktur rumah yang demikian? Jadi gini Mbak, rata-rata warga saya di Kabupaten Blitar tidak mau mengungsi di jauh-jauh tempat. Mungkin mereka mengungsi di daerah tetangganya atau saudaranya yang terdekat di sebelah-sebelahnya. Kenapa tidak mau mengungsi di tempat yang sudah kita siapkan? Kita di kecamatan juga sudah menyiapkan tempat pengungsian, namun mereka kan memiliki ternak Mbak, ternak sapi atau ternak ikan dan lain sebagainya yang dimana setiap hari harus diberi makan, kira-kira itu. Namun semua kita fasilitasi, yaitu yang misalkan yang berdampak daerah saudaranya yang ditempatin, itu kita data semua, kita beri bantuan satu harinya kurang lebih 500.000 itu. Kalau untuk wilayah yang terdampak paling parah di mana Pak Rahmat? Hampir semuanya rata ya. Semuanya merata ya? Iya, hampir semuanya. Jadi dan hampir semuanya itu struktur rumahnya hampir sama ya. Jadi mereka tanpa ada plafonnya, yang bangunannya itu tanpa ada tulangnya gitu. Baik. Bataku atau dengan semen gitu. Pak Rahmat, mengingat Blitar ini menjadi lokasi yang rawan gempa, mengingat ada 2 gempa yang terjadi dalam rentang waktu yang cukup singkat, apakah ada rencana edukasi ke masyarakat untuk memperbaiki struktur bangunan rumahnya agar lebih kuat menahan gempa, Pak? Iya, insya Allah nanti kita ke depannya kita beri edukasi tentang bagaimana rumah seharusnya dibangun itu. Mbak. Baik, saya ingin kembali ke Ibu Kasyati. Ibu, mumpung ada Bapak Wakil Bupati ini Pak Rahmat, apa saja Bu yang mungkin dibutuhkan di lapangan, yang paling dibutuhkan saat ini oleh Ibu dan tetangga-tetangga di sana, apa Bu? Bisa disampaikan secara langsung. Ya, sementara ini kalau yang dibutuhkan kelihatannya semen. Kemudian Ibu? Ya. Kemudian Apalagi, Ibu? Kalau di rumah saya sendiri, ini kelihatannya harus diturunkan rumah. Soalnya kalau enggak ada gempa lagi, lebih bahaya. Baik, Ibu Kasyati, seberapa parah keretakan yang terjadi di Anda? Apakah hampir setiap tembok ini retak, Ibu? Iya, di depan ini 2 retak, di kamar, semua kamar, 3 kamar ini retak. 4 kamar ya? 4 kamar. Baik, Pak Rahmat, untuk kondisi rumah seperti Ibu Kasyati, apakah warga sebaiknya diimbau untuk tidak berada di rumah karena dikhawatirkan ada gempa susulan, Pak? Ya, bagaimana tadi, sebenarnya kita menghimbau Mbak untuk tidak berada di rumah. Tadi kan sudah saya jelaskan. Mereka ini kan rata-rata warga saya semuanya rata-rata ada peternak, petani. Jadi untuk menempati tempat-tempat yang sudah kita sediakan, mereka keberatan gitu Mbak. Karena harus memberikan makan kepada ternaknya maupun seperti biasanya ke sawah dan lain sebagainya. Kira-kira itu. Baik, Ibu Kasyati, jika memang kondisi rumah Anda sudah begitu mengerikan, tadi Anda mengatakan bahwa ada banyak bagian yang retak, sebaiknya Anda mengungsi ke rumah saudara ataupun tetangga Anda yang rusaknya tidak separah rumah Anda, karena memang jika terjadi gempa susulan ini bisa berbahaya ke depannya. Terima kasih Ibu Kasyati, terima kasih juga Pak Rahmat, Wakil Bupati Blitar, telah bergabung bersama kami di iNews Sore.